kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini sebab Tuhan masih memberikan kita kekuatan untuk belajar di rumah melalui minggu-minggu yang sudah kita lewati bersama. Dan untuk itu ada di semua untuk mengucapkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Maka pada pagi hari ini mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan Kunaikan Padamu. Mari kita semua bertepuk tangan dan bergembira. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan kami bersyukur dan terima kasih buat kasih anugerah Tuhan yang masih bisa kami rasakan sampai detik ini. Tuhan kami bersyukur buat pada pagi hari ini Tuhan masih mengizinkan kami untuk berkumpul Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan kami akan memuji, memuliakan dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami agar kami bisa beribadah dengan baik dan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan kami serahkan ibadah kami ini dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, kita sudah diajarin sama Tuhan untuk saling mengasihi. Kak Tulus, kita boleh nggak suka marah-marah? Ya tidak boleh dong Kak, nggak boleh. Nah itu nggak adik-adik. Kita harus memiliki rasa sabar, rasa kasih di dalam hati kita. Oleh karena itu, kakak ayah kita semua bangkit berdiri. Mari kita bernyanyi KASIH, kasih. Kita tuh tidak boleh marah-marah, namun harus sabar dan selalu mengasihi. Namun kita harus percaya juga adik-adik, walaupun bagaimanapun keadaan kita, namun Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Oleh sebab itu mari kita bersatu lagu, Biarpun Gunung-gunung Beranjak.
saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mungkin kakak dan adik-adik sudah rindu untuk bersekolah minggu di gereja bersama-sama. Tapi kita harus sabar sampai pandemi selesai, baru kita bisa bertemu kembali dan bersekolah minggu bersama lagi. Nah adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan sebagai kekuatan kita dalam melewati masa-masa hidup kita. Mari kita mainkan lagu, ku buka Alkitab lalu ku baca. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, yang terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 Halo, selamat pagi adik-adik semuanya. Kita bersyukur kembali pada hari ini kita mendengarkan firman Tuhan meskipun kita di rumah kita masing-masing. Adik-adik, tetapi kita patut bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk hidup dan juga memberikan kita kesempatan untuk mendengarkan firman-Nya. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Bapa kami bersyukur kepada Tuhan untuk anugerah-Mu dan untuk kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau terus setia menemani hari-hari kami ketika kami mungkin banyak tanggung jawabnya, belajar dari rumah, kami juga harus belajar sendiri dan dengan berbagai tanggung jawab lainnya. Tetapi kami sudah melewati kembali satu minggu dan kami percaya anugerah Tuhan selalu bersama kami. Pada hari ini Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu, berbicaralah kepada kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik yang terkasih, minggu lalu kita sudah mendengar firman Tuhan bagaimana Abraham yang dipanggil Tuhan untuk berangkat ke tanah Kanaan. Dia membawa Sarah istrinya dan juga membawa harta bendanya. Nah adik-adik, Bapak Abraham juga membawa Lot, anak saudaranya. Dan di situ dia juga membawa para pelayan dan juga orang-orang yang menggembalakan ternak-ternak mereka juga ikut beserta mereka. Nah adik-adik, namanya ya baru pindah ya. Pasti adik-adik yang punya pengalaman pindah rumah, pasti kalau berpindah rumah itu tidak langsung jadi ya. Pasti banyak persiapan-persiapannya dan pasti masih banyak berantakan. Nah adik-adik, Sarah dan juga Abraham ini masih belum mempunyai tempat tinggal yang tetap ya. Jadi masih belum ada tempat tinggal yang tetap begitu ya. Jadi mereka masih berpindah-pindah. Lalu ketika mereka di dalam perjalanan itu mereka berhenti dulu dan masih belum ada tempat yang tetap gitu ya. Lalu adik-adik, Bapak Abraham ini dan istrinya ini mempunyai gembala dan juga mereka punya ternak, dan gembala-gembala itulah yang membawa ternak-ternak itu untuk pergi mendapatkan makanan, untuk membawa ternak-ternak itu meminum air. Nah kira-kira ya, apa yang terjadi ketika mereka di dalam masa berpindah-pindah itu dengan membawa
membawa ternak mereka masing-masing, dan para pelayan mereka juga, mereka ikut serta, dan Lot juga membawa para pelayannya itu, dan juga ada ternak-ternaknya Lot. Lalu adik-adik, apa yang terjadi ya? Coba kita lihat ya adik-adik. Pada waktu itu, Bapak Abram dari Mesir lalu pergi menetap di tanah Negeb. Bapak Abram adalah orang yang sangat kaya. Dia mempunyai banyak ternak, perak dan emas. Setelah dari Negeb, lalu pergi ke dekat Betel. Di sanalah Abram memanggil nama Tuhan. Bapak Abram mempunyai keponakan bernama Lot. Lot mempunyai banyak domba, lembu dan kemah. Binatang ternak Bapak Abram dan Lot sangat banyak, sehingga tanah mereka menjadi kurang luas. Tiba-tiba, terjadilah perkelahian antara pelayan para gembala Bapak Abram dan para gembala Lot. Para gembala sedang memperebutkan binatangnya, daerahnya, airnya dan rumputnya. Bapak Abram menjadi sedih karena Lot adalah kerabat keluarganya sendiri. Daripada bertengkar, Abram menyuruh Lot memisahkan diri mencari tanahnya sendiri. Bapak Abram memberi pilihan. Jika Lot pergi ke kiri, maka Bapak Abram pergi ke kanan, begitu sebaliknya. Lalu Lot memilih tanah yang banyak airnya, yaitu lembah Yordan, dekat kota Sodom. Kemudian Lot dan Bapak Abram berpisah, beserta dengan gembala dan harta bendanya. Bapak Abram menetap di tanah Kanaan, dengan Sarai istrinya, pelayan dan hartanya. Tuhan berfirman bahwa keturunannya akan seperti debu tanah banyaknya. Nah adik-adik, kita sudah menyaksikan ya bagaimana apa yang terjadi di antara para gembala-gembala dari Abraham dan juga para gembala dari Lot. Adik-adik pasti sudah tahu. Nah adik-adik, benar sekali terjadi perkelahian antara gembala ternak dari Bapak Abraham dan juga para gembala dari Lot. Lalu adik-adik, Abraham melihat di antara para gembalanya itu dan juga di antara para gembala dari Lot ini yang sering bertengkar itu, dia menyaksikan dan dia melihat bagaimana mereka setiap harinya terus bertengkar. Misalnya nih, setiap hari nih ya, gembala dari Lot lebih dahulu mendapatkan padang rumput yang hijau. Jadi mereka dengan senang membawa ternak-ternak itu dan mereka makan. Lalu tiba-tiba gembala dari Bapak Abraham juga membawa gerombolan dari ternak-ternak itu dan mereka juga bersama-sama membawa, lalu mereka ikut makan dengan ternak-ternak dari Lot ya. Lalu apa yang terjadi? Karena yang pertama kali mendapatkan padang rumput itu adalah gembala dari Lot, maka yang terjadi, dia marah, dia mengomel dan dia berkata, "Pergi, aku
jadi mereka juga harus ikut makan. Tapi terjadi perkelahian, nggak ada yang mengalah adik-adik. Esok harinya lagi, lalu para gembala dari Abraham, misalnya nih yang mendapatkan terlebih dahulu air, gitu ya. Mereka mendapatkan sungai, gitu ya. Lalu datang juga gerombolan dari ternak-ternak dari Lot. Lalu mereka meminum dan itu mengganggu ternak-ternak yang dibawa oleh gembala dari Bapak Abraham. Lalu juga mereka marah. Hei, pergi kamu. Nah, mereka ingat kan kemarin saya digituin juga gitu ya. Jadi dia bilang juga, hei, pergi kamu. Ini saya yang duluan dapatkan ini. Mereka bertengkar lagi. Begitu terus menerus adik-adik. Lalu Bapak Abraham melihatnya dan dia begitu sedih. Karena dia melihat ini para gembala-gembala kami ini setiap hari bertengkar. Hatinya sangat sedih. Bapak Abraham tahu kehendak Allah, anak Tuhan adik-adik harus hidup damai dengan satu dan yang lainnya. Adik-adik, sehingga ketika Abraham melihat hal itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, apa yang dilakukan oleh gembalanya dan juga gembala dari Lot, maka adik-adik hatinya sangat sedih. Lalu Bapak Abraham ini mencari jalan keluar adik-adik. Karena para gembala ini sering bertengkar dan tidak ada damai. Karena mereka memperebutkan apa? Padang rumput dan juga air. Karena memang tidak cukup untuk semua ternak. Bapak Abraham ini berpikir dan suatu hari dia menemukan jawabannya. Apa jawabannya adik-adik? Pada suatu hari Bapak Abraham ini berjalan bersama-sama dengan Lot. Lalu Bapak Abraham ini ngomong ke Lot, Lot, janganlah ada perkelahian di antara kita. Jangan ada perkelahian, pertengkaran antara gembala saya dan juga gembalamu. Saya melihat mereka setiap hari gitu ya, mereka memperebutkan padang rumput. Ketika gembala-gembala saya juga terlebih dahulu mendapatkan sumber air, lalu mereka juga bertengkar lagi. Lalu dia mengatakan, apa sebaiknya? Lebih baik Lot, kita berpisah saja. Engkau boleh memilih tempat tinggal yang mana yang kamu sukai. Dia mengatakan begini adik-adik ya, jika engkau pergi ke sebelah kiri, maka aku akan pergi ke sebelah kanan. Dan Lot, jika kau pergi ke sebelah kanan, maka aku akan pergi ke sebelah kiri. Adik-adik, Bapak Abraham memberikan kesempatan untuk memilih kepada Lot terlebih dahulu. Padahal kita tahu ya adik-adik, Bapak Abraham ini sebenarnya yang punya hak ya, dia yang dipanggil. Dan Lot ini hanya mengikuti, gitu ya, hanya mengikuti Bapak Abraham. Yang lebih punya hak mengatur sebenarnya adalah Bapak Abraham. Dia harusnya lebih punya kuasa untuk menentukan. Tetapi Bapak Abraham begitu rendah hati dan tidak mencari keuntungannya sendiri. Dan terlebih adik-adik, dia mau menyelesaikan permasalahan ini yang setiap hari dilihatnya di antara para gembala-gembala mereka. Adik-adik, lalu ketika Lot gitu ya disampaikan kepadanya seperti itu, lalu dia buru-buru melihat. Melihat sebelah timur itu nampaklah kepadanya lembah Yordan. Itu indah dan sangat subur. Dan juga adik-adik terdapat tempat yang sangat luas, yang sangat memungkinkan untuk menggembalakan ternak, untuk menggembalakan seluruh ternaknya yang banyak itu. Ini Lot. Tapi kita bisa melihat Lot ini ketika dia melihat ini sebelah timur ini indah gitu ya dan sangat subur. Lalu adik-adik dia memilih terlebih dahulu. Dia buru-buru memilih. Dia lagi tidak mengabaikan, dia tidak
menyingkirkan, dia mengabaikan Abraham yang sudah tua. Dengan cepat ia berkata, aku memilih lembah Yordan di sebelah timur. Adik-adik yang terkasih, lalu setelah itu mereka berpisah. Lot dan juga dia membawa istrinya, dia membawa 2 anak perempuannya. Lalu mereka pergi. Adik-adik yang terkasih, lalu kira-kira apa ya yang terjadi kepada Bapak Abraham? Karena secara manusia kita lihat bahwa yang dipilih oleh Lot ini adalah tanah yang sangat baik, tanah yang sangat subur secara manusia. Makanya dia buru-buru memilih, saya mau di sebelah timur, di tanah Yordan itu. Adik-adik yang terkasih, tetapi Bapak Abraham ini adik-adik, dia lebih memilih kedamaian hadir di dalam kesehariannya. Untuk apa gitu ya? Dia memiliki tempat yang sangat indah, tetapi kalau setiap hari para gembala ini sering bertengkar, lebih baik dia mengalah. Dan dia juga adik-adik, ketika dia mempersilahkan Lot untuk memilih terlebih dahulu, dia ini mempercayai janji Tuhan. Di firman Tuhan sebelumnya ya adik-adik ya, sudah dikatakan ketika dia dipanggil, Tuhan menjanjikan berkat kepadanya. Nah adik-adik, ketika dia mempersilahkan gitu ya, dia mengingat janji Tuhan bahwa dimanapun dia berada, apapun tempatnya, dia mengingat janji Tuhan bahwa Tuhan akan memberkatinya. Dan yang paling penting adik-adik, hatinya itu tentram. Masalah perkelahian itu sudah selesai. Sekarang ada rasa damai di antara para gembala. Abraham ini tahu bahwa ia telah melakukan apa yang Allah kehendaki. Adik-adik yang terkasih, memang Lot ini memilih terlebih dahulu, memilih tempat yang paling bagus. Tetapi sebenarnya adik-adik kalau dia teliti gitu ya, sebenarnya di tempat di mana di lembah Yordan itu yang dipilih Lot sebagai tempat tinggalnya, itu sebenarnya terletak kota Sodom dan kota Gomora. Itu penduduknya sangat jahat. Justru adik-adik, Lot ini tertarik pada kota-kota itu. Lot sekeluarga berpindah ke kota Sodom dan membangun rumah di sana, di tengah-tengah orang yang jahat itu. Jadi adik-adik, sebenarnya Bapak Abraham tidak salah memilih ketika dia mempersilahkan Lot untuk memilih terlebih dahulu. Ketika Abraham memberikan kesempatan kepada Lot untuk memilih terlebih dahulu mana tempat yang dia sukai, sebenarnya Bapak Abraham ini tidak pernah salah. Karena apa tadi? Dia menyelesaikan permasalahan. Dia juga menunjukkan bahwa dia pun tidak mencari keuntungan. Bukan berarti karena dia yang dipilih oleh Allah, dia mempunyai kewenangan, dia dengan otoritasnya gitu ya, dia mengatur, tapi dia punya kerendahan hati. Dia mau supaya orang lain itu lebih dahulu. Bapak Abraham yakin bahwa Allah juga sudah berjanji kepadanya dan dia tidak pernah khawatir. Kemudian Bapak Abraham juga mencari hidup dalam kedamaian adalah hal yang lebih penting. Adik-adik yang terkasih, ketika mereka berpisah, tidak lama kemudian Tuhan berfirman kepada Bapak Abraham. Abraham, lihatlah ke utara, selatan, barat, dan timur. Semua daerah itu akan kuberikan kepadamu dan anak cucumu. Mereka akan menjadi banyak seperti debu tanah, tak mungkin menghitung mereka. Abraham percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menepati janjinya. Adik-adik yang terkasih, ada satu kisah kakak beradik. Mereka ini berdua, lalu kakaknya ini laki-laki, adiknya ini perempuan. Kakaknya ini suka bermain bola.
menimang bonekanya itu. Lalu suatu hari mereka ada ide, mereka mau bermain sekolah-sekolahan gitu ya. Jadi kakaknya ini bilang, "Dek, kita main yuk. Mainnya yang beda tapi kakak jadi guru, adik yang akan menjadi murid kakak." Ya. Lalu adiknya bilang begini, "Saya nggak mau. Saya maunya jadi guru, kakak yang jadi murid." Gitu ya dia bilang. Lalu kakaknya bilang begini, "Lah, saya kan lebih tua, saya kan kakak. Jadi saya ini cocok jadi guru, bukan kamu. Kan kamu masih kecil." Nah, terjadi perkelahian. Cuman gara-gara memperebutkan siapa yang mau jadi gurunya, siapa yang mau jadi muridnya. Karena mereka hanya berdua, jadi mereka berdebat. Lalu ujung-ujungnya mereka bertengkar hebat adik-adik. Lalu si adik mengambil mainan kakaknya, dia buang ke lumpur, dia buang. Lalu kakaknya juga yang lebih kuat, dia ambil bonekanya, dia buang. Lalu tersangkut juga di pohon belimbing di depan rumah mereka. Lalu adik-adik mereka bertengkar, gak ada akhirnya. Mamanya melihat apa yang terjadi, pertengkaran mereka itu. Lalu mamanya memanggil si kakak. Lalu dia mengatakan kepada adiknya juga, "Sini, kalian tahu gak, ada caranya supaya perkelahian kalian ini, perdebatan yang tidak ada ujungnya ini bisa berhenti dengan satu kata rahasia." Lalu mereka penasaran. Lalu mamanya membisikkan ke kakaknya terlebih dahulu. Isinya apa? Minta maaf. Dia bilang juga sama adiknya, "Kamu minta maaf sama adik kamu." Dibisikin ya. Lalu mereka terdiam. Lalu mereka pandang-pandangan. Lalu si kakak bilang begini, "Adik, maaf ya. Harusnya kakak mengalah saja tadi. Coba kalau kakak mengalah tadi, pasti kita sudah main ya seru-seruan. Kamu jadi guru, saya jadi murid gitu ya. Kan cuma main-main doang." Terus dia bilang, "Maaf ya dek." Lalu dia ambil boneka itu, dia kasih ke adiknya. Lalu adiknya juga bilang, "Kak, aku juga minta maaf ya. Harusnya kan kakak juga lebih tua. Harusnya kakak cocok jadi guru. Kan kakak aku jadi udah lebih besar. Jadi lebih cocok ngajarin adik. Saya yang cocok jadi murid." Jadi mereka saling mengalah. Akhirnya si adik mengambil juga mainan itu, bola, dia membersihkan, lalu dia memberikan kepada sang kakak. Adik-adik yang terkasih, apa yang terjadi kepada Bapak Abraham dan juga Lot menjadi teladan bagi setiap kita. Kadang-kadang itu adik-adik kita egois ya. Kita egois, siapa yang menang, siapa yang kalah gitu ya. Kuntut-kuntutan gitu ya, sama teman mungkin, atau mungkin sama papa mama, gak mengalah. Kalau dipanggil gitu ya, maunya adik lah, inilah, panjang ceritanya jadinya. Atau kita sama adik-adik kita, atau sama teman kita gak mau mengalah. Kita juga kadang-kadang lebih mencari keuntungan sendiri. Tetapi apa yang dilakukan oleh Bapak Abraham menjadi teladan bagi setiap kita adik-adik, bahwa dia lebih mencari bagaimana perkelahian itu bisa selesai, bagaimana mendamaikan situasi. Dan tugas kita pun sebagai anak-anak terang, kita itu menghadirkan damai sejahtera di mana kita berada. Bukan malah kita senang ketika ada pertengkaran gitu ya, lalu kita panas-panasin gitu ya. Enggak adik-adik, justru kita dipanggil untuk membawa damai. Dan kita-kita ini yang disebut anak-anak Tuhan adalah orang-orang yang membawa damai. Harusnya kita itu lebih cepat mengalah. Harusnya kita itu lebih cepat meminta maaf. Harusnya kita lebih cepat mendahulukan orang lain. Dan kita tidak mencari keuntungan kita sendiri. Adik-adik, cerita tadi tentang kakak dan adik yang bersaudara tadi, kuncinya apa ketika mereka berdamai pada akhirnya? Yang mereka perebutkan apa adik-adik?
kunci rahasia yang dikasih mamanya, yaitu minta maaf. Adik-adik yang terkasih, biarlah kita menjadi orang-orang yang terus mengingat kita ini adalah orang-orang yang membawa damai dimanapun kita berada. Kita menjadi orang-orang juga yang cepat mengalah dan tidak egois. Ada yang terkasih, mari kita membuka ayat hafalan kita di dalam Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang kelima. Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang kelima. Kita bacakan sekali, kemudian kita hafal ya adik-adik. Matius 5 ayatnya yang kelima, firman Tuhan berkata, "Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi." Matius 5 ayat 5, "Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi." Sekali lagi adik-adik, Matius 5 ayatnya yang kelima, firman Tuhan berkata, "Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi." Adik-adik yang terkasih, demikian firman Tuhan pada hari ini, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Bapa kami, Allah yang mengasihi kami, Allah yang begitu mengasihi kami, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Kami bersyukur ada Bapa orang beriman yang memberikan kami teladan hidup yang sangat indah, di mana Dia menghadirkan damai sejahtera dan juga mengajarkan kami pada hari ini untuk mengalah, untuk menghadirkan damai itu. Tuhan tolonglah kami. Terkadang kami anak-anak Tuhan lebih egois, dan juga ya Tuhan terkadang kami tidak terlebih dahulu menyadari kesalahan kami. Kami juga ingin melihat siapa yang menang dan siapa yang kalah, sehingga kami tidak mau untuk meminta maaf terlebih dahulu. Tuhan ingatkan kami bahwa kami yang disebut anak-anak Tuhan adalah orang-orang yang membawa damai sejahtera. Tolong kami untuk terus mengingat-ingat hal ini, agar kami ya Tuhan boleh dilihat sebagai anak-anak terang. Tuhan tolong kami, Tuhan pimpin kami, dan kami menyerahkan juga ya Tuhan untuk kehidupan kami. Engkaulah yang menolong kami, Engkaulah yang memimpin kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik semua, sekarang kita akan memberikan persembahan kita sebagai rasa ucapan syukur kita pada Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama nyanyikan sebuah lagu, Segala Puji Syukur. Kami mau bersorak
kami sangat mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan memberi kami kesempatan untuk dapat beribadah Tuhan, dan itu merupakan ucapan syukur kami bagi Tuhan. Dan Tuhan, kami juga bersyukur karena kami boleh memberikan apa yang boleh kami berikan pada Tuhan melalui berkat Tuhan, dan kami mengembalikannya kembali kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan memberkati, dan biar juga persembahan kami ini bisa berguna bagi gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama kami berucap syukur. Amin. Nah adik-adik, saat ini kita sudah di akhir ibadah kita. Kita mau terus ikut Tuhan sepanjang hidup kita. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita bernyanyi Saya Mau Ikut Yesus Sampai Selama-lamanya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan kami telah selesai beribadah kepadamu. Tuhan kami bersyukur, kami bisa memuji dan memuliakan serta mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami agar firman yang telah kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, pada saat ini kami berdoa buat kegiatan kami selama 1 minggu ini, kegiatan home learning kami. Tuhan tolong agar kami bisa melewati masa-masa pandemi saat ini dengan selalu bergantung kepada Tuhan. Tuhan, Engkau berkati pekerjaan Papa, Mama, wali-wali kami. Tuhan, biarlah berkat Tuhan saja yang terus mengalir dalam kehidupan Papa, Mama, wali-wali dan kami semua. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Minggu adik-adik semua, sampai